1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya, kita mengasihi dunia, kita memikirkan dunia, tidak ada lagi kasih akan Tuhan. Dan kasih Tuhan juga putus dari kita. Tapi kalau kita terus yang sulung terhadap firman, cepat melakukan firman, sampai nyanyian baru ada dalam kita. Nanti semua kita menyanyi di hadapan anak domba Allah itu. Siapa yang ngajarin di mana latihan? Mulai dari kita lahir baru. Haleluya. Penebusan awal. Penebusan awal itu adalah di dalam kita lahir baru. Dan intinya firman yang terus mencipta kita. Kalau kita menjadi selalu firman menjadi sukacita kita. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berada saat ini di hadirat Tuhan. Itu sungguh kemurahan Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku yang kasih. Karena ada kadangkala yang diundang, yang diharapkan ke dalam pesta Tuhan itu, tapi justru tidak bisa menghadirinya. Jadi anugerah dan berkat itu tidak jadi bagi dia. Tapi kita semua, saudara-saudaraku, adalah orang yang berhikmat. Hikmatnya Yusuf yang menuju gereja akhir zaman. Bahkan gambaran dari mempelai wanita Kristus. Apakah hikmatnya itu adalah dia mengumpul semua gandum-gandum, makanan-makanan dalam masa kelimpahan. Saudara-saudaraku, kita juga, saya yakini kita sedang di masa kelimpahan firman, saudara-saudaraku, pada saat-saat sekarang. Karena nanti seperti dalam Amos itu, biar orang cari firman itu dan mencarinya itu tidak dekat-dekat, saudara-saudaraku, jauh, karena mereka sampai menyeberangi laut. Kalau itu kita baca dalam kitab Amos ini, barangkali Tuhan perlu kita mengerti ini. Ya, kita baca juga, saudara-saudaraku. Ayat 11 perikop lapar dan haus. Ya, pasal 8 ya, ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengeringkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini, saudara-saudaraku, bukan kekuatan manusia, tapi ini adalah datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, segala isinya itu sendiri. Jadi sesungguhnya ini benar-benar, saudara-saudaraku, perkataan yang sudah terkunci, tidak bisa dirubah-rubah. Sesungguhnya. Jadi ibarat surat sudah lengkap tanda tangan, lengkap juga dengan meterai.
Itu sebabnya disebut sesungguhnya. Waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Jadi sebelum ini terjadi, kita harus memiliki hikmat Yusuf itu. Itu hikmat gereja yang berrohani, hikmat orang-orang yang siap menjadi yang terutama dari orang banyak, yang kita sudah baca dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu. Dan yang Tuhan juga berikan hikmat yang tersendiri sampai di dalam hidupnya mengerti nyanyian yang tertinggi, pujian bagi Tuhan, karena hanya yang berhikmat itu yang mengerti. Itu saudara-saudaraku. Kalau nyanyian apapun, nyanyian sekarang yang baru yang muncul gampang dipelajari. Tapi kalau nyanyian orang berhikmat, orang yang rohaninya ya mulai penebusan dan sampai disempurnakan, mereka tahu, saudaraku, nyanyian baru untuk Tuhan. Hanya mereka yang tahu, lainnya tidak tahu. Dari mana datangnya? Inilah hikmat Tuhan bagi orang yang suka firman Tuhan. Karena saudara-saudaraku, kalau sudah lewat waktunya, maka ini yang terjadi. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Jadi kalau dari utara ke timur itu masih dari utara ke tengah, tapi tengah itu paling timur. Ini saudaraku, kalau umpamanya Jakarta ini utara ke timur, nah ini arah ke Bekasi sana dari ya, Jatinegara sana lah kira-kira. Jadi kalau kita ke sini dari Tanjung Priuk itu utara dan selatan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Nah ini dari laut ke laut inilah saudaraku, bisa antar pulau, bisa antar benua. Inilah kalau antar pulau. Jadi kita ini sekarang, kalau tadi pagi kita masih ada Cikarang, ada Tangerang, kalau kita semua ini ada dekat-dekatan ini sekarang ya. Tapi kalau nanti dari laut ke laut, wah, namanya dari Sumatera ke Jawa. Kalau antar benua, ya benua Asia ke Amerika, kan jauh-jauh saudara-saudara. Ya, pada hari itu menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan repalsu anak-anak darah yang cantik. Ini saudara-saudaraku, kalau sudah tidak ada lagi makanan rohani, ya kerohanian manusia itu bisa pudar saudaraku, jadi jelek, tidak lagi cantik, tidak ada lagi kekuatan rohani, lesu semuanya. Saya bersyukur kita saat ini ada kekuatan rohani, tidak bosan, tidak malas saudara-saudaraku ya. Ya, tapi saudara boleh datang. Kita sudah semakin mengalami firman Tuhan menjadi kegirangan, karena terhadap firman Tuhan itu model dari manusia itu sudah terlalu bermacam-macam. Bangsa Israel sendiri pernah kepada makanan mana yang Tuhan berikan, mereka merasa muak. Tapi kita tidak muat.
muak terhadap firman Tuhan. Selalu kita senangi, selalu kita senangi. Sehingga di dalam Yeremia pasal 15 itu, saudara-saudaraku, firman itu menjadi sukacita bagi kita. Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku. Kalau ini terjadi bagi kita, sungguh kita adalah orang yang berbahagia. Firman menjadi kegirangan. Karena ada orang, saudaraku, kalau bukan Roh Kudus yang tolong, firman itu biasa-biasa. Firman itu bukan menjadi kegirangan. Ya, ikut-ikutan. Bisa-bisa saudaraku ngantuk. Bisa-bisa tidak masuk di hati. Bisa-bisa lewat dari kiri, bablas terus, nggak ada berhentinya sekalipun, sedikit pun, saudaraku. Ya, bablas ke kanan, dari kiri ke kanan. Itu sebabnya ada pendeta kita dulu, kami sudah meninggal, saudaraku. Memang ada cacat telinga satu. Jadi ini telinga ini, tutupnya ini gak ada, saudaraku. Tapi bagaimana ini jadi ketutup ke dalam. Jadi kalau dia, saudaraku, sambil khotbah, nah dia sambil kocak juga. Apa yang dia bilang? Saudara-saudaraku, biarpun keadaanku begini, saya bersyukur. Jadi orang panggilannya Yuping Ji, kuping satu, saudaraku. Ini ketutup begini. Karena apa dia bilang? Dia yang ngomong itu. Kalau firman Tuhan saya dengar dari kiri, gak bisa keluar dari kanan, ya pasti masuk di hatiku. Katanya. Orang ketawa semuanya, saudaraku. Ya. Jadi semoga kita nggak bablas, dari kiri masuk, keluar dari kanan. Tapi tidak begitu, saudara. Kalau firman itu kegirangan, semua masuk dalam hati kita sampai diperbuat sesuai kehendak Tuhan, mencapai titik puncak rohani pengikut Yesus yang terutama di dalam kemenangan dalam pesta Tuhan. 144.000 yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Itu ada kaitannya dengan kegirangan terhadap firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tak mungkin orang mulai berkenalan, umpamanya seorang pemuda dengan pemudi, gak pernah diperhatikan yang ngomong. Nah, kalau ngomong, umpamanya satu sibuklah lihat TikTok. Nanti kalau dia bilang, kamu dengar apa? Hah? Gitu. Dia lama-lama ya bosan, saudara-saudaraku. Makanya orang yang senang-senangan itu apa? Malah didekati di kuping-kupingnya. Kesempatan pikir dia. Gitu. Ya kan? Orang karena sukanya, ya. Jadi kita harus yang pengalaman kita, firman itu menjadi kegirangan. Kiranya itu sudah menjadi milik kita semuanya. Kalau itu boleh terjadi, waduh, bapak-bapak yang maju dalam Tuhan, ibu-ibu yang maju dalam Tuhan, muda-mudi yang maju dalam Tuhan, anak-anak yang maju dalam Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, selanjutnya, mendengar firman itu bukan karena umpamanya, kita disembuhkan, itu baik. Kita diberkati, itu baik. Tapi belum itu merupakan sasaran. Sasaran yang sesungguhnya adalah karena nama Tuhan telah diserukan atas kita. Itu nanti kita akan ada tanda yang dari Tuhan. Ini saudaraku. Banyak sekarang suka akan firman, tapi yang hanya menyenangkan telinga. Banyak itu dalam satu
2 Timotius pasal yang keempat itu ditulis di situ dengan jelas. Ya, hanya menyenangkan telinga dalam Yohanes pasal yang ke-6 karena ingin lihat mujizat. Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Langsung begitu banyak datang. Tapi begitu Tuhan mulai bawa kepada firman Tuhan, yang ribu-ribuan itu hilang semua. Satu-satu hilang. Tinggal berapa? 12. Haleluya. Tapi kita saudara termasuk yang 12. Amin. Waktu Tuhan Yesus berkata, ya, kamu juga kenapa nggak pergi? Apa kata Petrus? Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Karena hanya dalam Engkaulah ada firman hidup. Ada baik kita baca ini, aku senang ini baca ini. Ya, saya senang dan saya yakin tadi yang kita harapkan datang tidak datang, tapi saudara yang sudah ibadah tadi, ya terpaksa firman Tuhan juga harus Tuhan bawa kita kepada porsi kita. Tadinya porsinya yang lain, saudara. Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Ya, saya baca. Atau mulai kita akan baca dulu 64. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita ini karena karunia dari Tuhan. Haleluya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak murid-muridnya mengundurkan dia. Yang masih tinggal adalah yang inti, murid inti. Itu sebabnya 144.000 adalah pengikut Yesus yang inti. Kemana saja Yesus pergi, mereka semua mengikut dia. Haleluya, saudaraku. Ini kita, saudaraku. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, jadi kita sudah jawab, tidak pakai mulut kita perkataan, tapi kita sudah jawab dengan kenyataan. Kita hadir dalam persekutuan dengan Tuhan. Jawab yang benar. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu sebabnya, saudaraku, dalam Wahyu pasal yang ke-14 kita akan ulang, saudara-saudaraku, karena kalau semakin kita ulang, ini firman perkebalan, firman pengajaran itu bagaikan memamah biak. Sapi atau kerbau itu memamah biak. Mana sekali makan rumput langsung selesai? Tidak. Makan rumput sebanyak apapun itu siang. Nanti kalau malam itu keluar lagi sedikit-sedikit. Jadi kita pikir kerbau itu tidur. Ya dia tidur, badannya terletak. Tapi kalau mulutnya nggak bisa diam, selalu apa? Mengunyah, saudaraku. Ya, itu namanya memamah biak. Maka
Makanya dia juga disebut binatang yang halal. Kalau biar berbela, tapi itu kukunya tapi tidak memamah biak, masih haram saudaraku. Itu sebabnya bila perlu mimpi pun kita mimpi firman Tuhan. Bila perlu kata pendeta yang sono, kalau ngiler tertulis aku cinta firman Tuhan, itu ngilirnya itu kata teman pendeta Chan itu ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Senang saya, hanya segini aja sudah senang. Karena bangsa Israel mereka ditebus dan dikuduskan oleh darah binatang-binatang. Itu sebabnya korban penebusan ada satu kitab yang khusus di dalam pengiringan bangsa Israel, itulah kitab Imamat. Itu korban-korban untuk penebus dosa. Tapi kita nggak usah ada itu, karena sudah Allah sediakan bagi kita korban satu-satunya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini korban bagi kita. Dan hasilnya inilah 144.000 itu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi dalam pikiran kita itu hanya Tuhan dengan Bapa yang Maha Pengasih yang memberikan anaknya satu-satunya. Haleluya. Karena orang memikirkan dunia ini tidak bisa mengerti firman. Nah, kita sudah pernah dengar itu. Dan juga di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, orang yang memikirkan keinginan-keinginan dunia, bagi dia tidak ada kasih Allah. Tapi kalau kita memikirkan firman Tuhan, maka di dahi kita juga tertulis nama Yesus kita, kekasih yang menyucikan kita. Ya, kalau mau baca 1 Yohanes 2 ayat 16 17 boleh sebentar bantu. Yohanes 2 ayat 16 Ya. 16 sampai 17. Ya. Sebab kami yang ada di dalam dunia, yaitu sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keabuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi ini kalau kita hanya pikiran uang, pikiran dunia, bahkan dilemahkan oleh persoalan apa semua sehingga kita buyar memikirkan Tuhan, rugi sudah. Jadi 144.000 itu terarah hanya merindukan Tuhan. Ini. Ayat 2. Dan aku mendengar satu suara dari langit bagaikan desau air bah, bagaikan desau guru yang dahsyat. Dan orang yang kudengar itu dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Jadi saudara-saudaraku, kita berhikmat memberikan yang sangat menyenangkan bagi Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk. Itu keempat makhluk itu adalah keberadaan kekuasaan Yesus yang di dalam 4 Injil Matius Yesus sebagai raja. Jadi kekuasaan kerajaan Yesus. Di dalam Injil Markus Yesus sebagai pelayan. Jadi ini harus nyata juga di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, suatu waktu kita harus tegas sebagai raja.
Tapi suatu waktu harus lembut sebagai hamba pelayan. Haleluya saudaraku. Karena Yesus sendiri punya walaupun dalam kepala tapi tidak menganggap itu kesetaraannya yang harus dipertahankan, melainkan merendahkan diri, mengambil rupa manusia dan mengambil posisi hamba, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah ini saudaraku. Lalu ayat 2 tadi, seperti pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Jadi keempat makhluk itu adalah keberadaan posisinya Yesus yang sudah ada, tidak boleh digeser dari perlakuan dia. Jadi kita juga saudaraku harus ada perbuatan kita yang tidak bisa digeser, karena kita akan dihakimi sesuai perbuatannya supaya menerima apa yang diperbuatnya waktu dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ini saudaraku. Jadi posisi Yesus dalam pelayanan itu sudah menjadi seperti empat makhluk saudaraku. Jadi bukan orang, karena orangnya satu, siapa? Yesus. Tapi sebagai suatu perbuatannya itu ada di dalam suasana raja pemenang, raja rohani, sebagai pelayan yang benar-benar pelayan, sebagai manusia yang menang yang sempurna, itu dalam Injil Lukas, dan sebagai Allah juga, posisi kehidupan sebagai Allah. Harus itu juga ada pada kita saudaraku. Itu makhluk yang mengelilingi kita nanti. Oh indah saudaraku, kalau sudah ada perbuatan kita. Haleluya. Perbuatan Yesus sebagai Raja, perbuatan Yesus sebagai hamba, pelayan yang benar-benar setia, perbuatan Yesus sebagai manusia sempurna, tidak berdosa walaupun apa dalam kemanusiaan itu. Kiranya kita menjadi pemenang semuanya di sini saudaraku, dan keberadaan Yesus yang di dalam keilahiannya tidak terbantahkan. Kalau saat sekarang banyak yang berkata dia bukan Tuhan apa semua, tapi perbuatannya itu, kuasanya itu, semua kehidupannya itu tidak bisa dibantah saudara. Itulah sebagai menyaksikan adalah apa yang disebut keempat makhluk itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Saya bingung saudara. Saya singer-singer kalau mau menyanyi udah latihan. Nah kalau ini latihan di mana ini? Itu mulai penebusan sudah ada nyanyian sukacita dalam kita. Mulai penebusan. Kalau benar-benar ditebus ada nyanyian. Gak tahu saudara-saudara mengalami apa enggak? Kalau benar-benar kita bersukacita dalam Tuhan ada nyanyian. Saya begitu dibaptis dulu sekitar tahun 67 kalau nggak salah ya. Itu seperti nyanyilah di sekitar kiri kanan saya. Dan saya jadi supirnya pendeta. Suara derunya mobil itu. Malah mobilnya juga udah tua. Mobil Inggris. Mereknya Hillman. Mobil tua. Biar mobil tua tapi suaranya itu di telinga saya seperti ada nyanyian yang luar biasa. Oh, ada nyanyian dalam hidupku. Itu ada nyanyian begitu dulu ya. Ini saudara. Jadi mulai dari penebusan yang benar, kita melakukan firman pasti ada sukacita. Makanya melakukan firman jangan asal-asal, jangan yang lain-lain. Harus benar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pasti membawa sukacita saudaraku.
Nanti kalau kita hidup sampai dalam topnya kesempurnaan, itu kita sudah mahir nyanyian itu. Latihannya di situ. Ini luar biasa, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Ini, saudaraku, dalam arti kekudusan. Ini. Jadi ya laki-laki juga sama seperti perawan juga. Jadi ini bukan hurufiah. Jadi kalau kita disebut semuanya laki perempuan ada sebagai mempelai wanita bagi Tuhan, nah itu bisa. Tapi kalau kita ambil ini hurufiah, ini bukan hurufiah, saudaraku. Ya, karena di situ ada ya laki-laki. Mungkin juga laki-laki yang kumisan juga, beremos juga kan, jadi bukan benar-benar perempuan yang kayak kalau kita lihat mempelai kan, wah di make up semua, bukan, saudaraku. Jadi mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Kalau disebut korban sulung itu, makanya kita setiap saat berusaha mendahulukan Tuhan. Ini saudara-saudara. Makanya kalau tukang ulur-ulur, saya tidak senang, saudaraku. Kapan kita dapat kerjakan. Nah, makanya dulu exercise-nya buku tulis, don't wait till tomorrow. What can you do today? Kira-kira begitu, saudara. Coba masih pernah ingat itu kan? Apa buku kita? Latihan. Begitu semua, saudaraku. Jadi biar buku tulis sudah ada di situ. Ya, bagaikan panduan nasihat. Jangan tunggu sampai besok. Jadi kalau ntar, aku paling gak suka begitu. Gak senang. Apa yang dapat kita kerjakan. Itu tabiat yang sulung. Gak berlambat-lambat. Haleluya, saudaraku. Ya, cepat berbuat firman Tuhan. Jangan berbuat keinginan daging. Jangan cepat berbuat dosa. Haleluya, saudaraku. Tapi cepat melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kita nanti mengerti nyanyian pujian bagi Tuhan yang benar-benar datangnya dari pengalaman kemenangan karena penebusan. Itu, saudara-saudaraku. Jadi dari penebusan itu langsung menimbulkan nyanyian kemenangan. Iya, ini. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ini saudara-saudaraku, karena semoga setiap pembicaraan kita benar, tidak salah, dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah, saudaraku, yang inti dari kebenaran firman selalu dicipta menjadi kehidupan yang inti. Itulah pekerjaan firman ini. Luar biasa firman ini. Firman ini ada yang untuk dapat berkat, ada, tapi itu kecil. Dan untuk mematahkan itu sudah gampang. Tetapi cari dahulu kerajaan surga bersama dengan kebenarannya, maka lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau firman Tuhan kita ulang-ulang terus hanya untuk perkara dunia, ya khotbah kita itu namanya khotbah di dunia saja itu. Kalau hanya untuk kebutuhan daging, lah ya nggak bisa terbuka untuk yang rohani. Tadi saya 1 Yohanes 2 15, mulai 15 sampai dengan 17. Tadi 15 belum dibaca ya. No, 15 dulu, tambah satu lagi. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya, kita mengasihi dunia, kita memikirkan dunia, tidak ada lagi kasih akan Tuhan, dan kasih Tuhan juga putus dari kita. Dan kalau kita terus yang sulung terhadap firman, cepat melakukan firman, sampai nyanyian baru ada dalam kita. Nanti semua kita menyanyi di hadapan anak domba Allah itu. Siapa yang ngajarin di mana latihan? Mulai dari kita lahir baru. Haleluya. Penebusan awal. Penebusan awal itu adalah di dalam kita lahir baru. Dan intinya firman yang terus mencipta kita. Kalau kita menjadi selalu firman menjadi sukacita kita. Ini saudara-saudara. Tapi keterbalikannya kita akan baca di dalam Zakaria pasal yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ya, ini ditulikan, saudaraku. Jadi bahasa Batak dipanengel-nengel aja. Jadi kalau marah orang tuanya, nengel maho. Jadi jangan ditulikan, ya. Memang ini kalau kita agak mengerti agak susah juga, ya, ditulikannya. Tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya. Oh, ini begini kali ya, begitu. Untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Dipanengel-nengel, ditulikan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Tanah yang keras itu juga adalah karena orang terlalu memikirkan perkara-perkara keinginan daging dan perkara-perkara dunia. Itu yang membuat orang tidak suka firman dan menjadikan firman itu tidak bertumbuh. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya bagi kita, biarlah hati kita tanah yang baik, saudara-saudaraku, terhadap firman. Kita seperti wanita itu, dia merindu, saudara-saudaraku, kita selalu rindu akan firman Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Saya kalau lihat ini, saudaraku, sedih. Karena apa? Batu amril itu kelihatannya lembut. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi paling keras. Karena kalau kerjanya itu ditolek sedikit, dibikin cat. Hanya dia yang bisa menatap baja itu, saudaraku. Jadi ada, ya, tapi bukan di sini, ya. Ada kelihatannya seperti lembut, tapi melawannya itu di dalam kerasnya, bukan main. Nah, ini bahaya, saudaraku. Kalau seandainya dia nggak mau, mungkin kita bahasa Batak dia lehelet dulu, ya kan? Diraih-raih dulu masih bisa. Tapi kalau cuma hanya di dalam, siapa yang tahu, saudaraku? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, ada pun yang fisiologi mungkin. Ya, tapi nggak terlalu bisa, saudaraku. Tetap yang punya hati lah yang lebih tahu hatinya. Haleluya. Amin, ya. Betul apa enggak ini? Yang punya hati lah yang lebih tahu hatinya, ya kan? Hati saya yang tahu saya dengan Tuhan. Haleluya. Hati saudara-saudara yang tahu dengan Tuhan. Gitu. Biar kita ilmu jiwa, ilmu apa? Itu kan sebenarnya kebiasaan tebak-tebakan sendiri. Kalau benar-benar akuratnya, bukan itu
hanya Tuhan yang tahu akuratnya. Itu sebabnya jangan membuat hati keras seperti batu amril. Kelihatannya lembut, tapi kerasnya bukan main. Ini, jangan kita pikir orang yang diam itu sudah menurut, saudaraku. Orang diam itu kalau melawan itu boh. Tapi bukan di sini, haleluya. Itu semua luar dalam harus indah dan baik, karena kita mau menjadi orang tebusan Tuhan yang paling yang pertama. Artinya yang paling pertama itu apa? Yang sulung. Haleluya. Nah, kalau yang sulung, hatinya harus indah kepada firman Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Murka yang paling hebat, saudara-saudaraku tahu murka yang paling hebat diserahkan kepada antikris. Itu murka yang paling hebat. Dan kalau sudah diserahkan, wah, antikris sudah mempelajari bagaimana penyiksaan sampai dicuci otaknya supaya menyangkal Yesus. Makanya itu adalah murka yang sangat besar. Tidak ada yang seperti itu dan belum pernah ada. Semoga kita tidak ada yang melalui itu, saudara. Kita adalah yang sulung buat Tuhan. Ya. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau hati kita lembut kepada Tuhan, doa kita cepat bisa diperhatikan oleh Tuhan. Bapak, ini persoalanku, tolong Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Sampai yang kita tidak pikirkan ditolong oleh Tuhan. Apa yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, yang tidak pernah timbul di hati, yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan perbuat bagi orang yang mengasihi Dia. Saya tempoh hari sebenarnya gini, kuliah di Batik, enak yang kalau duduk di depan sini, itu sebenarnya. Tapi aku nggak berusaha untuk beli, buat apalah pikir saya, kan dia duduk di belakang sama nyampe pikir saya. Tapi itu hari apa kita pulang, hari Kamis. Iya. Ya itu mama asli bilang cuma dibeli apa? Biasa-biasa aja. Nggak tahu kenapa. Pokoknya paling murah dicari. Tapi itulah saudaraku, kok ditaruh kita di bisnis, makanya enak saudaraku. Makanan di Batik paling bagus, kalau di belakang paling roti sama apa satu. Dan kalau di bisnis, makanan yang terbagus di Batik. Nah, bangga juga kita duduk di bisnis itu. Ya senang saudaraku. Aku nomor 1, dia nomor 2. Nomor 1 juga. Hah? 1A. Oh 1A, 1B. Ini saudaraku, padahal yang dibeli yang murah juga, tapi bisa duduk di situ. Bukan kita yang bikin, mereka yang menempatkan. Diakui sah, ya sah. Enak, yang paling kecil pun diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Indah saudara-saudara. Tuhan baik sama kita. Kalau kita ini sudah memperhatikan firman, mudah. Hati Tuhan itu selalu melihat kita. Dia juga menyenangkan kita, saudaraku. Kalau kita menyenangkan Tuhan, Dia juga menyenangkan. Baca dulu deh 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo kita dengar dulu. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, pokoknya kita mengasihi Tuhan. Dengan apa? Suka firman, itu mengasihi Tuhan.
dan menjadi pelaku kehendak Tuhan. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 ya, kalau boleh kita baca juga deh biar tertera di hati kita. Ya. 1 Yohanes 5 Ayat 3. ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Jadi pertamanya tadi firman jadi kesukaan, kedua semakin berani melakukan. Saudara-saudaraku, di situ pergumulan kita. Kalau hanya dengan firman saya pikir masih tidak terlalu sulit. Paling kita begini ya, datang, dengar. Tapi kalau untuk melakukan seperti Abraham, keluar kamu dari situ. Nah, ini dari kehidupan lama, keluar dia. Tapi nanti suatu waktu bertindak lagi. Abraham, anakmu yang kamu tunggu sudah sampai umurmu 100 tahun, yang kamu kasih persembahkan di Gunung Moria. Sakit saudaraku. Semua di situ sudah istilahnya udah diroboh semua. Tapi Abraham mengasihi Tuhan. Dia disebut bapak orang percaya. Dia siap untuk melakukan. Biar kita semakin berani melakukan firman. Di situ saudara, sampai dirubah kehidupan kita. Sampai bersukacita karena hasilnya bagaikan ada 4 makhluknya Tuhan. Itu perbuatan Tuhan, kesaksian dari kehidupannya. Itu membuat dia saudara besar di surga. Jadi kita seperti tadi, apa yang kita perbuat itu membuat posisi kita nanti di kerajaan 1000 tahun. Karena semua harus nyata di hadapan Tuhan, supaya semua menerima apa yang diperbuatnya waktu dalam hidupnya, baik atau jahat. Kalau ada kesempatan kita mau melakukan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, kita berani mengutamakan dia sampai Tuhan lihat bahwa kita lebih mengutamakan dia. Nah, kalau itu terjadi, Tuhan juga mengutamakan kita. Saya kalau kesaksian seperti tadi kecil-kecil saudara, tapi banyak. Saya terpahari pergi ke Tanjung Pinang, ya kan? Saya tidak pernah mengharapkan dikasih orang. Makanya sebelum pergi jangan saudara pikir saya sudah siap pergi dan pulang, enggak mengharapkan apa-apa. Saya ke sana enggak ada yang ngasih apa-apa, enggak bawa apa, Tuhan yang ngasih saya. Waktu saya mau beli tiket, tinggal 1 yang terakhir. Saya bilang, ya Pak, ini untuk saya. Dan itu karena saya sendiri, itu sudah pas untuk saya. Saya tiba di Jakarta, besoknya ada telepon. Apa namanya Pak Manik? Ya, Tunggu Manik. Tolong datang di kantor kami, ada hadiah. Saya datang di situ. Ada apa? Saya dipanggil. Bapak dapat hadiah ujian umroh. Saya pikir aku nggak pakai umroh karena ada di situ yang ngambil hadiah seperti saya juga. Dia lihat nama saya diutus Manik. Bapak kan nggak muslim, nggak bakal apa? Bayarin 4 juta. Nah, ambil, ku bilang. Nggak usah tawar-tawar lagi. Ambil, ku bilang. Langsung dibayar 4 juta. Ya udahlah. Itulah saudaraku. Jadi jangan kita pikir harus datang dari sini. Oh, boleh banget kok aku nggak dikasih. Udah capek saya kasih semua. Jangan saudaraku. Pokoknya kita berani mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberikan yang tidak bisa dipikir dan tidak timbul dalam hati. Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Tuhan memberkati.